pelayanan itu tidak selamanya hanya sebatas jabatan. Betul, Pak. Jadi menurut Bapak, kalau seperti ini, berarti melayani itu seperti apakah? Apakah hanya karena jabatan kita melayani, atau karena tugas di gereja kita melayani, atau seperti apa? Karena saya dengar Bapak juga sering melayani di luar daripada yang namanya sebuah gereja. Betul. Nah, menurut Bapak itu, melayani itu seperti apa sih? Nah, untuk kita semua teman-teman dan mungkin pemirsa yang ada di channel ini, kadang kita berpikir seperti ini dalam kehidupan ini. Orang yang melayani Tuhan itu hanya identik pendeta, panitua, aktivis gereja, atau siapapun itu yang ada di lingkup gereja gitu. Nah, artinya kalau dibilang mengenai melayani, kita langsung udahlah, ada yang tanggung jawab kok masalah melayani. Nah, sementara di dalam kehidupan kita sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nih sekarang intinya nih Pak. Nah, bukankah Tuhan mengatakan kepada kita, ketika kita sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita juga harus berbuah. Oh, keren ini. Ini hal sesuatu yang luar biasa. Iya Pak. Ketika kita sudah percaya kepada Yesus, Iya. dan kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Betul. dan kita harus berbuah. Betul Pak. Nah, jika teman-teman nanti tertarik dengan kalimat atau kesaksian daripada Bapak Hendrik Sembiring, boleh nanti disampaikan di WA Group komunitas. Apa yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan, boleh sampaikan. Nah, kalau seperti itu Pak, bahwa kita memang harus menunjukkan sebuah buah. Kira-kira buah apa yang sudah Bapak sampaikan, yang Bapak tunjukkan di luar daripada yang namanya gereja? Karena banyak orang, buah itu hanya sebatas komunitas di sebuah gereja. Kalau kita tahu kan, kalau hanya dalam gereja-gereja, mungkin orang bisa ya melakukannya karena supaya dilihat orang. Ya, betul Pak. Nah, ketika kita lakukan di luar daripada orang, hanya Tuhan yang tahu, kira-kira Bapak apa yang sudah Bapak lakukan? Nah, saya sering setelah kejadian itu Pak, saya sering diberikan Tuhan hal-hal yang mungkin orang lain nggak punya gitu loh Pak. Ini simpel Pak. Iya. Saya bisa bersyukur dengan hal yang sangat kecil Pak. Contoh Pak, saya pernah sebelum tidur, Abraham bapak orang percaya, dia menunggu anaknya Ishak 100 tahun. Dan Tuhan memberikan anaknya Ishak. Satu orang laki-laki. Nah, anak saya 4. Udah lebih besar yang dikasih Tuhan sama aku ketimbang Abraham. Dia itu standar bapak orang percaya loh Pak. Di perjanjian lama. Aku siapa Pak? Kok dikasih Tuhan 4 anak laki-laki? Nah, itu yang ku dapatkan Pak. Artinya ada hal-hal yang di luar materi yang sering masuk ke dalam hatiku Pak. Dan itu ngedrive aku untuk tetap melayani gitu Pak. Artinya aku nggak tahu nih dari mana nih. Tapi aku tak yakin otoritas Tuhan Pak. Artinya bekas doa dari orang tua mungkin, bekas doa dari istri, bekas doa dari siapalah, teman-teman, sahabat dan lain-lain gitu. Jadi mungkin kita dalam kehidupan ini kan, kalau kita melakukan sesuatu Pak, kita mikirnya gini nih Pak. Ini untung nggak nih? Kalau untung aku ambil nih. Ini rugi, nggak aku ambil. Kita kan biasa gitu pekerjaan kita di dunia kan Pak. Iya. Nah, aku yakin gini Pak. Ketika aku melakukan sesuatu dan tidak diberikan oleh manusia, Tuhan akan memperhitungkan itu Pak. Kita balik Pak. Kita melakukan sesuatu, dikasih manusia, mungkin kita nggak dapat lagi dari Tuhan Pak. Betul nggak Pak? Iya. Nah, tapi aku yakin ketika Tuhan yang beri Pak, udah pasti Tuhan lebih mengerti karena Dia yang menciptakan aku Pak. Artinya ketika Tuhan yang memberi bukan manusia, kalau manusia dikasihnya 500.000 bisa 3 hari habis Pak. Atau 2 hari atau 1 hari. Tapi kalau Tuhan, kita udah mulai mau menyenangkan hati Tuhan, itu seperti air sungai yang mengalir Pak. Nggak habis-habis Pak. Walaupun pada konteks pelayanan itu kita harus habis Pak. Secara materi, secara tenaga, secara ya apa aja lah gitu dia. Dan
Ya memang aku tidak pernah mencari orientasi ke uang Pak dalam pelayanan. Yang penting ada kulihat yang memang butuh-butuh, dia perlu secara apa Pak ya, menyemangati dia di dalam kehidupannya. Dia mungkin ngerasa gimana, ya aku siap untuk orang-orang seperti itu Pak gitu. Iya. Dan itu nggak gampang Pak gitu. Artinya persepsi orang pun banyak yang keliru. Iya. Dan aku nggak peduli gitu dia. Aku nggak terlalu peduli walaupun ya Tuhan mengatakan segala sesuatu yang diberikan kepadamu ya harus kamu teruskan sama orang di sekitarmu. Iya. Ya, yang artinya ya kita harus menjadi berkat juga kan Pak gitu. Iya. Nah, terakhir yang perlu saya sampaikan sama Pak Hendrik sendiri, Ya Pak. melayani sebagai gaya hidup. Bisa nggak Bapak sampaikan atau berikan dorongan? Karena orang sering sekali berpikir bahwa melayani itu harus punya jabatan, Betul. melayani harus di sebuah gereja. Ya. Nah, Bapak boleh sampaikan kepada Bapak Ibu, saudara yang ada di tempat ini dan juga yang ada di rumah, bahwa melayani itu seperti apa? Oh, melayani itu seperti apa? Nah, kita realita kehidupan kita aja nih Pak ya. Contoh Bapak nih, seorang katakanlah apa aku bilang ya, manajer di satu perusahaan. Iya. Bapak menjabat nih. Bapak dihargai. Dikasih duduk di sofa. Karena Bapak punya jabatan. Kalau dikasih minum, dikasih gelas yang mungkin keramik. Tapi ini manusia nih Pak. Sebenarnya dia nggak memberi ke Bapak itu. Jabatan Bapak itu yang diperhitungkannya, makanya dikasihnya segala hal yang wah kepada Bapak. Ketika Bapak pensiun, jangankan kursi sofa Pak, kursi plastik pun mungkin nggak dikasih sama Bapak. Karena Bapak nggak ada jabatan di situ lagi. Iya. Atau kasih minum, udah kasih aqua gelas saja. Nah, manusia memberi seperti itu Pak. Artinya ketika ada satu jabatan, dia orang kaya, dia punya duit, wow, kita seperti heboh nih Pak. Wow. Tapi ketika kita tahu dia bukan apa-apa, wah kita menjauh semua Pak. Nah, Tuhan tidak seperti itu Pak. Justru dia datang ke dunia ini, ke tempat orang yang paling tidak diperhitungkan di dunia. Siapa Pak? Gembala pertama yang lihat kan Pak? Iya, benar. Bisa aja dia melahirkan di Siloam Gleneagles sana. Bintang 5 mungkin rumah sakitnya Pak. Biar dia dilihat pejabat-pejabat eselon 3 ke atas. Bisa. Kenapa dia datang ke tempat yang paling hina Pak? Gembala itu nggak diperhitungkan orang Pak. Karena dia sama hewan aja terus Pak. Tari, katanya kan Pak. Nah, ada hewan buas, dia yang duluan Pak. Iya. Kan itu gembala Pak. Sama sekali orang nggak perhitungkan Pak. Nggak diperhitungkan orang, Tuhan datang ke tempat yang seperti itu. Nah, di situ saya berpikir Pak, bahwa melayani Tuhan ini tidak seperti cara pikir manusia Pak. Artinya kalau manusia bisa dikatakan, aku berbuat baik sama Bapak karena Bapak pejabat, karena Bapak punya uang, karena aku ada maunya. Kan gitu? Iya. Tapi kalau untuk Tuhan, apa katanya di Alkitab Pak? Apa yang kamu lakukan terhadap orang yang paling kecil, itu perbuatan sama aku. Kan katanya nggak Pak? Iya. Di Alkitab tuh Pak, aku kurang tahu ayatnya Pak. Iya. Nah, yang mendasarinya sebenarnya gini Pak. Rasa bersyukur yang kecil tadi, hal-hal yang kecil pun bisa bersyukur, dan kerendahan hati Pak. Nah, artinya saya memang dari kecil seperti itu. Artinya dia minta uang mengemis gitu contohnya. Tadi manalah dulu di Jakarta tadi. Padahal di kantongku ini hanya 25.000 Pak gitu contohnya. Nggak tahu aku hati ini dari mana gitu. Ku kasih semua Pak. Gitu. Padahal aku pun nanti nggak makan gitu. Tapi uniknya Pak, selama di Jakarta walaupun anak kos apa gitu, nggak pernah nggak makan Pak. Gitu dia. Nah, jadi maksudku memang hati basic itu sebenarnya udah ada. Iya. Nah, cuman memang ya rasa bersyukur ini yang perlu juga dibesarkan gitu Pak. Karena dengan kerendahan hati dan rasa bersyukur, aku yakin kita semua yang ada di tempat ini dan siapapun itu bisa dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi. Iya. Itu Pak. Iya. Terima kasih buat kesaksian daripada Bapak Hendrik sendiri. Ya. Nah, Bapak Ibu ada pertanyaan? Yang ingin bertanya silakan.
kepada Bapak Ibu yang hadir di tempat ini. Iya, adik-adik situ bisa tanya, Dek. Ya, mengenai apa saja? Setelah Bapak terjun dalam pelayanan, apa yang Bapak rasakan? Bedanya dulu banyak uang dengan sekarang setelah melayani Tuhan. Apa perbedaan yang Bapak rasakan? Ya, terima kasih Pak. Nah, gini Pak. Dulu ketika saya hidup glamor Pak, kehidupan malam Jakarta, nggak ada saya rasakan ketenangan. Artinya gini, pada saat di situ senang Pak, setelah di rumah nanti Pak sedih Pak, nggak tahu apa yang disedihin, gitu dia. Tapi pada saat di tempat itu senang. Nah, bedanya sama sekarang, saya dimanapun seperti ada sukacita Pak, seperti ada damai, seperti ada sesuatu yang membuat seperti ada selalu sukacita Pak. Iya. Beda dia Pak gitu. Dulu di tempat gitu aja yang senang Pak. Ketika sendiri di rumah nih Pak, mungkin takut gitu loh. Takut, was-was, wah pokoknya macam lah gitu dia. Nah, satu dulu yang saya dapatkan adalah ketenangan. Itu yang pertama. Yang kedua sukacita. Sukacita artinya gini Pak. Saya sering juga melayani ke daerah, katakanlah, saya kan di Mamre Klasis juga kalau di GBKP kan Pak. Ke Lausungsang, ke Ujung Teran gitu. Ketika di perjalanan itu kayak ada sukacita Pak, bersiul-siul di kereta gitu. Kalau dulu Pak, kalau nggak saya kantongi uang contohnya 5 juta di Jakarta sana, minimal itu Pak, saya nggak tenang kemana-mana Pak. Ini saya kantongi hari ini Pak, mungkin hanya 20.000 ini Pak. Tapi saya tenang kali Pak. Tapi mungkin di rekening Bapak. Oh itu nggak tahu itu kalau itu. Karena hari-hari ini orang jarang ngantongin uang. Oh gitu Pak. Tapi saldo. Ada 4 kantong. Jadi itu Pak, artinya ada ketenangan, sukacita, dan yang satu lagi apa tadi ya? Saya ingat barusan. Enggak Pak. Apa dia ya? Yang saya rasakan itu Ada damai sejahtera. damai sejahtera, sukacita, sama satu lagi Pak, gini Pak. Sering ada yang ngasih tahu gitu dalam hati gitu Pak. Udah itu lakukan, gitu Pak. Suara Pak. Suara hati Pak. Itu dia Pak. Iya, baik. Mari kita Oke, beri terima kasih, Pak. tepuk tangan kepada Bapak Hendrik Sembiring yang sudah memberikan kesaksian yang luar biasa sehingga melayani itu sebagai gaya hidup dimanapun dia berada, baik di luar gereja, dalam satu prinsip kehidupannya bahwa melayani itu dimanapun bisa. Nah, sebelum kita masuk dalam closing reflection yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Panjaitan, saya mendapat suatu hal yang luar biasa yang menarik dari kesaksian Bapak Hendrik Sembiring, bahwa uang bukan segalanya bagi kita. Memang kita butuh uang. Kita pergi ke Indomaret butuh uang. Kita beli sesuatu butuh uang. Tapi yakin dan percayalah bahwa damai sejahtera, sukacita, dan ketenangan hidup yang bersumber dari hati tidak bisa dibeli dari uang. Oleh karena itu, mari kita semangat untuk menjalani hidup ini. Berikan hatimu kepada Tuhan, supaya Tuhan yang akan mengubah setiap hidup kita. Mari kita sambut Bapak Panjaitan yang akan memberikan closing reflection untuk kita bersama-sama. Berikan tepuk tangan